Hello everyone, apa kabar? Aku Jessica. Aku Rebecca. Aku Gabriela. And we are the Hooting Sibling. Tetap gak kompak. Nah, ini kita kan bertiga kebetulan perempuan gitu kan. Nah, perempuan itu punya makna, punya peran sendiri sih kalau aku lihat ya di dalam sejarah kemerdekaan, sejarah perjuangan gitu. Walaupun pahlawan-pahlawan perempuan di Indonesia nggak terlalu banyak disebut ya seperti pahlawan laki-laki gitu, tapi aku sih percaya kalau pahlawan-pahlawan perempuan itu juga punya andil yang sama besarnya gitu dengan pahlawan laki-laki gitu kan. Ada Raden Ajeng Kartini, kemudian ada Christina Martatiahahu, kemudian yang terkenal juga Cut Nyak-Dien, kemudian ada Dewi Sartika gitu, dan mungkin juga istrinya presiden pertama kita, Ibu Fatmawati, yang menjahit bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kayak gitu. Menurut kalian nih, apa sih peran kita gitu setelah kita merdeka selama 75 tahun ini? Sebenarnya peran perempuan itu apa sih untuk tetap memaknai dan mengisi kemerdekaan? Perempuan ini lebih tepatnya itu pembawa kehidupan sebenarnya. Perempuan itu kan pembawa kehidupan karena apa? Kalau secara biologis itu kita medianya untuk regenerasi generasi gitu kan. Nah, pembawa kehidupan ini lebih ke kalau aku pribadi adalah aku menerima kodratku sebagai wanita, lalu menjalankannya dengan baik. Itu mau menjalankannya dengan baik, berusaha menjalankannya dengan baik. Lalu juga jadi pribadi yang ya namanya pembawa kehidupan ya, mulut pun kan harus berkata-kata yang membawa kehidupan, berpikir itu yang harus membawa kehidupan, nggak bunuh karakter orang. Mau merendahkan hati, kritikan dari orang-orang sekitar, dari teman. Kalau dari keluarga kecilku saat ini suami, dari keluarga besar ada adik, kakak, mama, papa gitu. Bisa jadikan aku lebih baik lagi. Nah dari situ aku berharap dengan pikiran yang baik, hati yang baik, perilaku yang baik, kata-kata yang selalu mau belajar untuk baik gitu ya. Nanti ke anak, nah kan ke generasi berikutnya, ke anakku nanti dilihat kita bisa jadi teladan. Jadi orang tua kan ya jadi teladan. Tapi pasti lingkungan kita pun akan baik, kakak, adik gitu, teman-teman. Meskipun jauh dari sempurna loh ya, kita manusia kan enggak bisa sempurna. Yang sempurna aja. Ya, tak lanjut ya, maksudnya aku kan ya bekerja juga ya, wanita yang bekerja, maksudnya pulang kerja itu ya kan pasti capek ya, tapi kan tetap kita sebagai kodratnya perempuan harus tak jalankan. Aku berusaha menjalankan dengan baik ya, tetap bersih-bersih rumah, ngurusi suami, meskipun masak enggak sering setiap hari, tapi tetap bantu mikir mau makan apa ya gitu. Kan suami kerja juga yang sering di rumah gitu, jadi kita juga sering ngasih makan apa orang-orang itu gitu. Jadi ya nggak ngeladeni Mas Ditutuk sih, tapi ngeladeni teman-temannya, teman rekan-rekan kerjanya juga sih. Jadi tetap lakukan yang baik gitu. Meskipun saat muak, kok jadi curcol ya, maksudnya ketika capek itu kan mulut nih ngoceh ya. Si perempuan ya, jadi bersih mbak ngoceh aja. Tapi berusaha tetap aku berusaha tak tahan gitu. Kadang-kadang sampai capek banget tak tahan, itu sampai nangis gitu. Kayak gini ya rasanya ya gitu. Cuman aku mau lebih jalankan itu dengan ikhlas gitu, ikhlas diterima. Meskipun belum sempurna, saya mau belajar terus aja. Itu aja sih, terima kasih. Menjalankan peran perempuan lah ya, baik di rumah ataupun di tempat kerja, atau di komunitas di mana kita berkarya gitu ya. Oke. Betul. Lebih ke hal-hal simpel gitu aja sih. Kan aku juga bukan orang besar gitu. Jadi yang ngelakuin hal-hal yang simpel aja. Orang besar maksudnya apa besar? Orang besar. Makasih.
Oke, sip, sip, sip. Jadi kalau dari Becky seperti itu ya, gitu. Bagaimana kita tetap menjalankan peran kita. Peran perempuan kan banyak ya di rumah, di kantor, di mana-mana sih kita punya peran. Kalau dari Gaby sendiri, gimana? Menurutku sih kayak Kak Becky, karena juga aku saat ini hanya untuk stay di rumah ya, belum kerja lagi. Jadi kita juga nggak cuman pembawa kehidupan selanjutnya ya, juga menjadi partner kehidupan yang bukan yang ya oke, nggak bisa sempurna, memang juga kita nggak bisa katakan diri kita baik, cuman mungkin ya lebih tepatnya untuk belajar terus sih. Tetap wanita yang zaman dulu wanita itu bisanya cuman ya udah kamu wanita, ya udah kerjamu ya di rumah, buat jaga anak, hamil, ngelahirin. Dulu sesimpel itu, tapi berkembangnya waktu wanita itu jadi lebih berperan banyak sih. Ya mulai dari RA Kartini yang membawa, ya bukan RA Kartini juga, Cut Nyadin juga udah mulai ya. Dulunya RA Kartini, Cut Nyadin ya membuat kita lebih lebih bangkit lagi sih, menjadi wanita yang lebih hanya nggak diem ngikutin suami, ya tetap berkarya juga, ya kita juga membawa peran untuk anak-anak kita nanti, kita bimbing anak juga mendampingi suami. Menurutku sih hampir sama kayak Kak Becky sih. Caranya ya pokoknya tetap belajar, tetap introspeksi diri, tetap tapi introspeksi dan belajar, tapi tidak membunuh karakter pribadi kita sendiri. Itu sih tetap harus bangga itu sih. Itu aja ya. Itu poin menarik ya, kalau kita tetap, meskipun kita perannya misalnya sekarang juga jadi full time full time mother gitu ya, ibu penuh waktu gitu kan di rumah, tapi kita tetap harus belajar gitu kan, jadi nggak kehilangan semangat kita untuk mengembangkan diri gitu. Bukan berarti kalau kita memang jadi ibu rumah tangga gitu artinya ya udah ya, ngerjain ini aja gitu kan, tapi kita juga bisa belajar hal-hal yang baru, belajar hal-hal yang lain gitu kan. Ya, poin yang bagus sih, bahwa sebenarnya belajar itu kan artinya nggak dibatasin sama ruang dan waktu ya, kapanpun kita sebagai manusia gender kan, juga ya sebagai manusia kan juga kita adalah pembelajar sebenarnya ya, dari kita lahir sampai kita nanti mau mati kan kita akan tetap terus belajar gitu kan. Nah, itu poin yang bagus gitu. Dan kalau aku pribadi sih memang lebih, kalau perempuan itu aku setuju dengan apa yang dibilang Vicky, bahwa kita tuh kan membawa kehidupan. Jadi artinya kita punya peranan yang cukup penting gitu dalam membangun negeri sih, membangun bangsa kita gitu loh. Kalau kita sebagai perempuan tidak punya karakter yang baik, kita juga tidak punya kemampuan yang baik, kita juga nggak punya bekal pengetahuan yang baik, itu juga akan sulit kan gitu kita dalam baik itu untuk mengekspresikan diri kita, mengaktualisasikan diri kita, ataupun juga di dalam rumah tangga ya, kalau kita berumah tangga gitu. Artinya bahwa biarpun kita jadi ibu, kita tetap mesti punya pengetahuan, bekal, keterampilan yang baik gitu, karena itu akan kita teruskan ke anak-anak kita gitu kan. Jadi ya kalau dari aku pribadi ya, perempuan tuh harus dalam mengisi kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan ini, sampai kapanpun kita tetap harus mengembangkan diri sih, kalau aku bilang. Jadi nggak cuman ya udah
udah nih hidup kita ya, kita perempuan begini aja gitu, tapi lebih kayak bagaimana kita tetap bisa berkarya gitu. Kita bisa jadi partner yang baik buat suami kita, partner yang baik juga untuk rekan-rekan laki-laki kita gitu, dan kita tetap bisa mengembangkan ide-ide kita gitu. Jadi tidak terbatas pada gender kita, aku perempuan nih karena aku banyak tugas di rumah bla bla bla, tapi tetap kita bisa punya sumbangsih yang kita bisa berikan ke masyarakat, berikan ke negara juga. Jadi kalau dari perspektif aku tuh gitu, jadi kita penting punya bekal yang baik. Terima kasih untuk ide-idenya, terima kasih untuk opininya juga gitu. Tentunya kita akan coba bikin konten lagi yang lebih menarik di episode-episode mendatang. Saya Jessica. Saya Rebecca. Saya Gabriela. Dan we are The Hooting Sibling. Dadah. Dadah. I've been wanting something from you. You make me nothing.